Shalom. Belum semuanya shalom. Haleluya. Selamat pagi, selamat beribadah bagi kita semua. Kita mau siapkan hati kita untuk sembah Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk tinggikan nama Tuhan. Biarlah kita lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Biarlah kita lebih dalam lagi untuk tinggikan nama Tuhan. Kita mengangkat pujian lebih dalam kami menyembah.
Engkau. Kami diuji dalam hal menyembah Engkau. Yesus, Yesus. Kami bersyukur kami pagi hari ini ada Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami ada Tuhan. Bukan karena kuat bergasiap kami, bukan karena kehebatan kami. Tuhan anugerah-Mu Yesus. Layakkan setiap kami. Layakkan setiap kami menyembah Engkau. Layakkan kami meninggikan Engkau. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Tuhan. Dengan suara kita dalam kehidupan. Disembah Engkau. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Yesus. Kami tinggikan Engkau. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih aku menyembah siapa dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Yesus, lebih Engkau dalam dalam dosa dan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih aku menyembah Yesus. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Yesus, Yesus. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya Yesus. Dengan hormat bergembira kita. Kami datang mohon Roh Kudus hadir memberkati ibadah kami pagi ini Tuhan. Sehingga ibadah kami bukan hanya sekedar ibadah, tapi dengan sungguh hati kami akan menyanyikan pujian bagi Tuhan. Dan kami akan menerima bagian firman-Mu menjadi bekal bagi perjalanan hidup kami. Turun dan urapi ibadah kami, roh jahat singkirkan dalam nama Yesus dari tengah-tengah kami yang akan mengganggu, mengacau pikiran kami dari ibadah kami yang sesungguhnya. Dalam nama Yesus singkirkan dari tengah-tengah kami. Kekuatan yang baru turun di tengah-tengah kami sehingga kami dapat menyelesaikan ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Kami percaya Tuhan hadir memberkati ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Iya, sekali lagi kurang kenceng kayaknya. Shalom. Shalom. Iya. Kita mau angkat pujian lebih lagi, kita katakan
sama. Masih kuat berdiri? Haleluya. Masih kuat bersorak-sorai buat Tuhan? Amin. Saya undang semua bagi berdiri kita. Haleluya. Bersorak-sorai buat Tuhan. Kita melakukan pujian Ku diberi kuasa. Haleluya. Tuhan memberi kuasa setiap kita sama. Tuhan, karena Tuhan kita bersama. Amin. Haleluya. Ku diberi kuasa. Di bawah setiap
Biarlah firman itu menjadi pedoman bagi setiap kami. Firman itu menjadi rema bagi setiap kami, menjadi kekuatan bagi setiap kami. Tuhan, siapkan setiap hari kami Bapa, siapkan setiap telinga kami, siapkan setiap tubuh kami Bapa untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah kami selalu mengingat bahwa hanya Engkau Bapa pribadi yang selalu mengenal setiap hati kami. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban bagi setiap doa kami Tuhan. Kau telah membuktikannya dengan korban-Mu, darah-Mu, dengan Kau rela mati di salib bagi setiap kami Tuhan.
nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk semuanya. Shalom. Puji Tuhan kita masih ada sampai hari ini. Karena anugerah Tuhan yang terlalu besar bagi kita. Bisa melewati masa-masa yang sukar yang kita hadapi saat ini. Karena Tuhan baik bagi kita, memberikan kekuatan pada kita. Baiklah, kita siapkan pendengaran kita. Kita siapkan hati kita. Sebagaimana kita lebih menghormati Tuhan, Tuhan juga sangat menghargai kita. Kita akan buka di dalam kitab Injil Markus pasalnya yang ke-1. Markus sangatlah gampang dicari, apalagi pasalnya yang pertama. Markus pasalnya yang ke-1, kita mulai dengan ayatnya yang ke-40 sampai dengan ayatnya yang ke-45. Lembaga Alkitab memberikan tema Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Saya mau jemaat semua terlibat pagi ini baca Alkitab. Yang sudah bisa baca silahkan baca Alkitabnya. Bergilir ya, saya mulai duluan. Yang kurang jelas, kurang lihat, bisa lihat di depan, bisa dibantu ya. Tapi kalau kurang gede juga ya, nggak bisa baca, nggak dimarahin, nggak apa-apa. Ya, bisa lihat ya. Markus pasal 1 ayatnya yang ke-40 sampai perikop ini berakhir ayat 45. Saya akan bacakan ayatnya yang ke-40 dengan tema dari Lembaga Alkitab, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Ayatnya yang ke-40, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuan Yesus ya. Katanya, kalau engkau mau atau karena Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Silakan 41. Maka bergeraklah hatinya oleh rasa kasihan, lalu ia menundukkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Maksud saya, seseorang bukan ramai-ramai. Saya ulangi. Ayatnya yang ke-40. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapan Tuhan Yesus, ya, ia yang sakit kusta ini minta atau memohon bantuan Tuhan. Katanya, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Salah satu orang. Ayat 41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Ayat 42. Seketika di situ juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. 43. Segala ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. 44. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tapi orang itu pergi menceritakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana sehingga Yesus tidak dapat lagi yang sana masuk ke dalam kota. Saat dia tinggal di luar tempat yang sepi. Namun orang itu tidak datang kepadanya dari segala penjuru.
Banyak yang belum dapat, diulang lagi dari ayatnya yang ke-40. Silakan Robi. Ayat 40. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Ayat 41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. 42. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan menjadi tahir. 43. Segera dia menyuruh orang itu pergi dengan perintah keras. 44. Ingatlah janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah perhadiran persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. 45. Tetapi orang itu terus memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus diberitakan kepadanya dari segala tempat. Ya, semua kita yang dewasa terutama ya, hampir semua udah dapat baca. Itu adil. Kalau saya baca semua sendiri kurang adil. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, mungkin kita berkata begini, nggak ada kok sekarang di tengah-tengah kami orang yang sakit kusta. Siapa yang sakit kusta sekarang? Nggak ada. Semua sehat. Tapi pembacaan Alkitab ini kok berbicara tentang penyakit kusta masih dikhotbahkan, dibawa sampai kepada saat ini. Saya mau berkata gini, apa yang ditulis di dalam Alkitab, kuasanya itu nggak pernah berubah, ya. Kuasa Tuhan nggak pernah berubah. Pada masa Yesus bekerja di tengah-tengah dunia ini sebagai manusia 100%, ia pernah menyembuhkan orang-orang yang sakit. Sama juga dengan sekarang, mungkin kita nggak sakit kusta, tapi banyak sekali di antara kita yang sakit. Contohnya kemarin waktu saya diminta melayani jemaat yang udah lama sekali, nggak pernah hadir-hadir gitu. Dari kita mendoakan sampai akhirnya kita lupa. Nah ini sifat manusia karena bertahun-tahun nggak pernah hadir. Belakangan saya baru tahu kalau orang ini kena sakit lumpuh. Lumpuh udah umur gitu, udah tua. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, anaknya berkata seperti ini, saudaraku juga bu, ada yang meninggal tapi orangnya pinter. Oh iya, kerja dengan gaji yang besar bu, sangat pandai. Perusahaan sangat sayang kepada orang ini, tapi akhirnya dia meninggal. Lalu keluarganya bilang, sayang ya, kok masih muda sangat pandai gitu meninggal. Nah saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, kenapa orang itu meninggal? Kalau udah umur mungkin orang bilang gini, seperti mamanya hari ini kemarin itu kan meninggal gitu. Udah umur, ya kan? Nah kalau udah umur orang akan berkata ya udah umur. Tapi kalau masih sangat muda orang berkata sayang ya kok masih muda udah pergi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kenapa saya angkat ini menjadi bahan saya hari ini? Saya mau bilang banyak orang bukan sakit fisik, jiwanya yang sakit. Kalau saya bilang jiwanya kena kusta, nggak bisa lihat. Makanya firman Tuhan berkata begini, setiap orang yang ada di bumi yang percaya Tuhan Yesus itu haruslah tidak berhenti berhubungan dengan Tuhan. Ya, harusnya kita nggak berhenti baca firman Tuhan. Maka kita diingatkan masa lalu banyak orang sakit, ada yang lumpuh, ada yang
buta, ya yang kita lihat ada yang kusta dan lain-lainnya. Masa sekarang juga banyak orang sakit fisik, sakit jiwa. Saya bilang ke keluarganya bahwa adikmu itu kena tekanan. Oh iya benar Bu, tekanan jiwa. Kenapa ya orang bisa kena sakit tekanan jiwa? Karena hatinya tidak dibuka bagi Tuhan. Saya mau jemaat semua kuat di dalam Tuhan. Kalau saya bilang itu jiwanya sakit kusta, enggak kelihatan, maka membuat orang ini enggak bisa bertahan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, bagi kita yang ada dalam ruangan ibadah ini ataupun yang beribadah online di rumah, saya sebagai hamba Tuhan mohon kita semua beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya bahkan banyak teman-teman, kalau kami bersekutu gitu, kami selalu berdoa, Tuhan tolong. Kami rindu sekali negeri kita mengalami perubahan. Perubahan apa? Perubahan situasi, perubahan suasana, ya, perubahan lingkungan yang ada. Karena apa? Selama pandemi ini saya melihat banyak orang Kristen menjadi lelah. Hati-hati. Kalau orang Kristen menjadi lelah itu sakit kusta. Gak bisa buat apa-apa. Rasanya capek, jiwanya mulai gelisah. Maka Tuhan Yesus tetap menjamin dan berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih, lesu. Itu berbicara tentang jiwa. Jiwa kita kalau nggak kuat, roh kita nggak kuat, perjalanan hidup kita pun nggak akan kuat. Maka gampanglah orang itu tergoda, gampang lemah. Kalau jiwanya nggak kuat, tarikan semu daya iblis dari dunia ini cepat mempengaruhi. Maka gak heran orang Kristen menjadi sangat lemah dan akhirnya jatuh sakit. Ingat, Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri itu datang mencuri. Pencuri itu iblis yang mengintai. Nah, sekarang komplek-komplek kan banyak dijaga ketat tuh. Itu terutama komplek. Tapi saya belum melihat bahwa kampung-kampung masyarakat dijaga ketat, pasang hansip depan rumah. Jarang ya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kenapa dijaga itu? Karena takut banyak pencuri ya. Karena takut nanti diserang orang, diserang perampok gitu. Nah, pencuri ini iblis. Sekarang ini saya pikir iblis nggak lagi nyerang mencuri harta, mencuri rumah-rumah, karena dijaga gitu. Tapi ada juga pencuri itu dilihat dulu lingkungannya. Kalau aku datang maling gitu, ketahuan nggak? Bahkan sekarang pencurinya juga pinter karena udah sekolah. Dia tahu nih, oh rumah ini ada pasang CCTV gitu. Karena dia tahu, dia mulai mengintai. Dia mulai mencuri. Dia mulai mencari waktu untuk mencuri. Dia nggak kasih tahu. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, siapa yang lengah, gampang aja pencuri itu masuk. Maka firman Tuhan berkata, pencuri datang mencuri. Ini iblis suka mencuri hati orang-orang percaya, hati anak-anak Tuhan. Tapi kalau saudara kuat dalam firman, saya yakin engkau adalah orang yang tidak dapat dicuri oleh iblis. Amin. Hatimu gak bisa dicuri oleh iblis. Kalau iblis sudah mulai mencuri hatimu, hati-hati.
Pencuri datang mencuri. Mencuri apa ya? Kalau damaimu mulai hilang, hati-hati. Iblis mulai mengintai hidup kalian. Kalau suami istri suka berantem, nah itu hati-hati. Iblis sudah mulai masuk mencuri apa? Damaimu. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Maka Alkitab berkata begini, jagalah hatimu terlebih daripada yang patut kita jaga. Amsal Sulaiman berkata seperti itu. Artinya berkat Tuhan akan turun dalam hidupmu, melihat hatimu dengan Tuhan itu seperti apa. Jangan sakit kusta. Sekarang jarang orang yang kena sakit kusta, walaupun di Jakarta masih ada rumah sakit kusta dekat Tangerang ya situ ya, ada rumah sakit kusta. Ada pendetanya lagi, teman saya pendeta rumah sakit kusta. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, saya suka kadang-kadang ngobrol dengan mereka. Pas jemaatmu banyak nggak? Saya tanya yang sakit kusta, dia bilang sekarang ini sih sangat kurang. Sangat kurang. Indonesia mulai maju, yang penyakit kusta sudah kurang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Tapi orang sakit kusta, hatinya kena kusta banyak. Nah, kalau kita berbicara tentang kusta, kusta itu penyakit kulit yang zaman dulu itu susah disembuhkan. Ya kalau dia kena tangan, jari-jari, jarinya akan putus ya. Kalau kena kuping, kupingnya akan putus gitu. Ini penyakit yang sangat ditakuti pada masa-masa yang lalu. Karena pengobatan juga belum canggih gitu. Orang takut sekali ya. Karena penyakit ini lumayan mengerikan gitu. Bisa mati, bisa. Dan orang yang kena sakit kusta nggak boleh ada dalam lingkungan kayak kita gini. Orang sakit kusta itu pada umumnya mereka akan lari, disuruh pergi dari perkampungan. Ya. Diantar gitu pakai mobil. Oh enggak. Pergi sendiri. Kalau udah tua ya tetap harus pergi. Itu memang sudah adat istiadat masa lalu. Dan sangat menyedihkan kalau orang sakit kusta ini harus pergi dari rumah, dari kampungnya. Dia akan berjalan berteriak. Apa yang diteriakin? Dia akan berteriak diri sendiri, bukan orang lain yang teriak. Kusta, kusta di sepanjang jalannya sampai dia masuk ke tempat dia berhenti berjalan ketika daerah itu sudah tidak ada penghuninya lagi. Ya kira-kira di mana daerah yang nggak ada penghuni? Itu di hutan. Di sana dengan tujuan kalau nggak sembuh gitu, biar dimangsa oleh binatang buas. Sangat mengerikan. Dan pada masa itu kusta adalah penyakit yang sangat hina. Biasa kusta itu sakit kutukan. Ya, penyakit yang sangat hina yang masyarakat nggak mau ketemu, dan penyakit itu sangat menular. Orang yang sakit kusta nggak boleh salaman, karena melalui salaman aja bakterinya itu bisa nular, membahayakan. Ya, pada masa lalu penyakit itu nggak disuka orang, dianggap hina, ya, dianggap jijik gitu. Penyakit itu sangat ditakuti banyak orang. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, kita kembali di ayat 40. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, ya engkau ini Tuhan ya, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Apa ya yang dikatakan tahir? Tahir itu sembuh dengan sempurna. Tahir itu enggak meninggalkan bekas-bekas luka. Tahir itu bebas dari penyakit yang sedang dihadapinya. Jadi sembuhnya bukan
bukan sembuh biasa, tapi sembuh dengan sempurna. Ya, seperti di Alkitab banyak sekali itu ya yang menderita sakit kusta, termasuk tokoh Alkitab yang bernama Ayub. Contohnya, dia sakit kusta. Dia tinggalkan semua harta bendanya dan dia pergi sendiri mengungsikan diri. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, jadi penyakit ini sangat mengerikan pada masa lalu, karena masa lalu juga belum ada obat untuk menyelesaikan penyakit ini. Ini orang yang menderita, yang ditakuti, bukan takut karena dia pejabat ya, tapi karena takut penyakit itu akan menular. Saat itu, ketika dia mendengar nama Yesus, jiwanya, jiwa itu rohnya memampukan dia untuk berjalan datang di hadapan Tuhan Yesus. Maka tadi saya memulai berkata, jiwamu harus kuat. Kalau jiwamu kuat, seluruh hidupmu akan kuat, dan perjalananmu membutuhkan apa? Tenang, ketenangan jiwa. Kalau saudara gelisah, engkau tidak pernah akan berhenti dari penyakit. Dan dengan kegelisahanmu, kita akan mengalami banyak hal yang menyulitkan perjalanan hidup kita. Nah, ini jiwa, roh jiwa dari orang sakit kusta ini bertindak. Saya nggak bisa diam. Saya harus melangkah. Karena saya dengar nama Yesus, nama yang berkuasa, yang membuat saya nanti akan tahir kalau saya datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan Alkitab menulis bahwa orang yang sakit kusta ini datang kepada Yesus sambil apa? Sambil apa? Coba lihat Alkitabnya. Sambil berlutut. Perhatikan, dia nggak datang lari-lari lalu bilang, Tuhan Yesus tahirkan aku. Nggak bilang kayak gitu. Dia berlutut. Menandakan apa? Menandakan bahwa orang ini dengan hati yang rendah datang kepada Tuhan. Ada ayat yang berkata begini, sekalipun aku berada di tempat yang maha tinggi, tapi aku akan hadir di dalam hati yang hancur atau hati yang luluh lantang. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hati yang rendah ya membuat Tuhan turun tangan. Ini jaraknya jauh-jauh ya duduknya. Itu memang kita menjalankan protokol. Tapi biarlah kita gak punya hati yang sombong dengan Tuhan. Datang dong dengan Tuhan. Saya perhatikan pandemi ini banyak merugikan orang. Ekonomi sampai menjadi goncang. Saya punya murid hampir banyak yang gak bisa bayaran. Saya yang lihatnya juga sudah sangat bingung. Saya mau bantu dari apa? Kalau kita panggil orang tuanya datang bilang apa? Bu Maria, sekarang terserah ibu lah. Mau kasih anak saya sekolah atau enggak? Saya tanya kenapa? Boro-boro bayaran bank sekolah. Makan aja susah. Ibu tahu saya makan dari mana? Ada yang gak punya suami ini datang bilang, saya makan itu beras dari RT, dari pembagian pemerintah. Saya makannya pakai kecap. Wah, hati siapa yang gak nyelongso ya, orang Jawa bilang gitu. Pandemi ini udah mengacaukan, Bu. Saya jualan gak laku. Orang takut beli dagangan saya. Padahal saya gak corona gitu ya. Saya bilang bukan hanya jualan ibu, gereja aja orang takut sekarang.
Coba ada orang ketemu anak Tuhan di jalan, coba tanya. Nggak kelihatan ya Ci, di ibadah hari ini, hari Minggu, dia akan jawab apa? Corona, ya kan? Dia jawabnya corona. Jadi corona ini sudah merusak semuanya. Kita saling curiga. Minggu lalu ada anak Tuhan yang sudah sakitnya berat, nggak bisa bangun gitu. Anaknya telepon saya bilang begini, Bu, Mama udah nggak bisa bangun. Mama saya berdoa, saya dengerin doa mamanya. Bagus kok kalau mama masih bisa berdoa. Dia doanya gini Bu, sambil ngap-ngap. Oh iya, doanya begini Bu, Tuhan Yesus, berhenti karena payah, napasnya susah. Saya mau pulang ke tempat Tuhan. Panggil saja aku Tuhan. Ini orang yang beriman, yang berharap Tuhan panggil dia, ini sebenarnya bagus. Dia punya iman bahwa satu kali kelak dia akan pergi bersama-sama dengan Tuhan. Ini orang hebat kalau saya bilang, dia nggak takut mati. Coba ada nggak sekarang di antara kita yang berdoa gini, Tuhan ambil aja aku sekarang. Aku capek di dunia ini. Aku mau tinggal sama Tuhan. Saya rasa nih, ya di ruangan ini belum pernah berdoa seperti itu. Ya, sakit dibela-belain masih untuk sembuh, ya kan? Mana ada yang berani? Anaknya bilang, iya Bu, aku tahu mamaku tuh udah berbaring, gak bisa ngapa-ngapain. Tapi yang namanya mama, bagaimanapun kami tuh sayang dengan mama. Jadi ya, mama mintanya kayak gitu. Dia mau pulang, penat, lelah gitu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya bilang begini melalui telepon, boleh nggak saya ke rumah? Kalau dulu saya nggak nanya begitu, saya begitu tahu jemaat sakit, pasti saya langsung ke rumahnya. Boleh nggak saya masuk ke rumah? Minta izin dulu. Karena apa? Sekarang kita masing-masing saling curiga. Boleh nggak saya masuk ke rumahmu? Oh boleh Bu. Nggak khawatir kan? Enggak. Nah setelah berkata seperti itu, saya baru ke rumah dia dan saya berani masuk ke rumahnya. Lalu anaknya bilang, corona ini bikin susah kita Bu. Banyak saudara saya yang mau ketemu mama, saya nggak kasih datang. Saya bilang gini sebelum saya masuk rumah dia, saya sehat. Saya harus meyakinkan bahwa saya sehat. Saya sehat, saya berani ke rumah kamu. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, banyak yang disusahkan. Orang sakit biasanya paling senang kalau didatangin, dia nggak? Kalau dia lihat, kalau misalnya saya sakit Ibu Cimo nongol nih, aduh Bu Maria cepat sembuh, belum doa aja saya udah senang. Hati yang senang itu membuat dia cepat sembuh, ya nggak? Anaknya bilang, susah banget Bu, sekarang yang ngurus mama aku sendiri loh Bu, padahal anaknya banyak. Yang lain pada takut deket mama, takut dapat penyakit atau takut dia menularkan penyakit sama orang tuanya. Nah kan bikin susah, hubungan jadi renggang. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, betapa sangat merugikan keadaan dan situasi yang seperti ini. Salah satu jemaat mau nikah nggak bisa-bisa. Saya tanya kenapa nggak jadi nikah? Enggak Bu, corona. Ke gereja takut corona, nikah takut corona. Lalu saya tanya lagi ke orang tuanya, biar
aja mereka nikah, kan sudah persiapkan dengan bayar restoran segala macam, kenapa harus dibatalkan? Jaga jarak aja, undangannya diperketat, suruh pakai masker. Enggak lah Bu, enggak berani. Kalau kumpul makan di deda besar. Corona sudah menyusahkan dunia, termasuk menyusahkan kita. Terganggu gak pelayanan? Terganggu. Saya gak berani besuk, udah lama, udah 1 tahun. Pokoknya sejak pertama pandemi saya gak pernah kunjungan kecuali diminta. Kalau diminta saya ngomong, saya sehat, saya berani ke rumah orang, tapi saya tanya dulu sakitnya apa gitu ya. Nah jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, situasi udah sangat menyusahkan kita. Banyak orang jiwanya menjadi tertekan. Maka firman Tuhan ini datang kepada kita pagi hari ini. Lihat, Tuhan itu gak pilih-pilih orang. Itu yang dahsyatnya. Penyakit kusta ini menular, iya menular. Waktu dia dengar nama Yesus, dia lari, dia jalan dengan begitu cepat. Dia berlutut di depan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus gak bilang gini, ih kamu orang sakit kusta datang ke saya. Enggak. Ini pelayanan yang dahsyat, pelayanan yang sesungguhnya. Waktu saya baca ini, saya tersentuh. Satu kali saya melihat dari sejarah Ibu Maria Teresa yang di Calcutta ya. Sekarang sudah nggak ada. Sekarang tinggal nama sejarah karena dia mati dalam keadaan usia yang udah senja banget. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ini Ibu Maria Teresa di negaranya Amerika sana. Dia bukan orang yang gak mampu. Dia mampu, keluarganya orang mampu semua untuk nyokong ibu ini hidup. Dia gak punya suami, biarawan ya. Boleh David tolong angkat. Tahu kenapa dia jatuh? Biasanya gak pernah jatuh. Angin gak begitu kencang. Ya kurang itu tadi. Oke. Tapi Ibu Teresa ini dahsyatnya luar biasa. Gak apa-apa Bu, gak apa-apa. Nah, dia datang ke India. Indianya bukan India kotak lagi. Saudara tahu India itu daerahnya daerah kotor. Di kota-kota aja kotor sekali. Ada monyet, ada sapi, ada ayam, ada burung yang gak dikandang-kandangin. Bayangkan berapa kotornya daerah mereka. Itu banyak yang sakit kusta. Waktu zamannya Ibu Teresa itu, banyak orang India itu kena kusta, gak ada yang mau dekat dengan mereka. Tapi Ibu Teresa turun ke Calcutta itu. Di sana dia bersihkan orang-orang yang sakit kusta dengan jarinya, dengan tangannya dia bersihkan. Kalau kita tanya, banyak orang bertanya, sahabat-sahabatnya bertanya kepada ibu ini, Bu, ngapain ya kamu mau merawat orang-orang kusta? Dia bilang apa? Karena kasih Yesus yang ada di hati saya gak bisa diam. Waktu saya merawat orang-orang itu, saya katakan, Yesus baik bagi kamu. Yesus mau menolong kamu. Setidak-tidaknya jiwamu akan tenang kalau ada Yesus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sekalipun Maria Teresa ini dijahatin, orang yang gak punya Tuhan itu udah sakit jahat pula. Sering ibu ini disakiti. Dalam biografinya dia bercerita, gak sedikit saya disakiti, tapi dia gak mundur.
Kenapa? Karena jiwanya kuat di dalam Tuhan. Tuhan tuh gak melihat siapa kamu. Jiwa orang kusta yang datang kepada Tuhan ini luar biasa, saya katakan. Ketika dia mendengar nama Yesus, jiwanya bergejolak untuk bertemu dengan Yesus. Karena dia tahu hanya Yesuslah yang dapat menolong hidupnya. Waktu dia datang berlutut di hadapan Tuhan, dia bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau aku menjadi tahir, pasti itu terjadi. Dia datang dengan rendah hati, maka Tuhan tuh gak bisa tahan dengan dia. Tuhan tuh gak bisa tahan melihat tangisan orang-orang yang dikasihinya. Ya, banyak di antara kita sudah menjadi korban yang mengerikan dari pandemi ini. Tapi tetaplah percaya, dan saya melihat percaya yang orang percaya membuat kemenangan yang besar. Kenapa saya katakan seperti itu? Banyak orang yang bilang, situasi seperti ini susah lagi bangkit. Mungkin kita akan mengalami pandemi ke depan beberapa tahun lagi. Kita semua akan menjadi sangat susah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya hanya ngomong dan orang-orang yang berbicara seperti ini. Saya bilang gini, coba gantungkan imanmu dengan Tuhan bahwa negeriku akan kembali baik. Bangsaku akan kembali pulih. Penyakit yang merenggut banyak jiwa akan hilang dari tengah-tengah kita. Yuk kita berdoa. Dan saya melihat hasil doa bisa turun Jakarta drastis, ya. Ekonomi mulai sedikit demi sedikit. Dan saya percaya Indonesia akan bebas. Asal kita taat dengan Tuhan dan taat dengan peraturan. Kita lihat waktu si kusta ini datang dengan rendah hati kepada Tuhan. Perhatikan, dia datang berlutut. Artinya dia merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan tidak bawa apa-apa. Orang suka bilang, saya ibu ini kuno ya, kata anak remaja. Padahal anak-anak remaja bimbingan saya itu banyak sekali. Saya ketawa, saya bilang gini, apanya yang kuno? Baju ibu yang kuno? Bukan. Ibu ini di zaman modern ini, kadang-kadang ibu pergi masih bawa Alkitab gede-gede gitu ya. Iya, Alkitab kecil saya nggak bisa baca. Nggak berat tuh bu. Enggak, saya bilang bawa aja udah diberkati. Percaya? Bawa aja udah diberkati. Ini saya suka bawa Alkitab yang mulai kayak gini. Ini tulisannya agak terang, enak saya bacanya. Aduh bu, repot-repot amat bawa HP aja. Karena saya menyiapkan Alkitab cukup banyak. Dan saya nggak mau kalau saya lagi kumpul dengan mereka baca Alkitab itu dari HP. Walaupun memang sekarang semua dari HP ya. Saya nggak anti, enggak. Karena saya juga ngajar semua melalui HP. Tapi saya agak kurang seneng kalau ibadah orang baca Alkitab dari HP. Karena apa? Gereja udah siapkan kayak gini. Kemudian Alkitab di belakang tuh banyak. Kita bisa langsung dari Alkitab. Kenapa? Saya melihat remaja saya itu banyak remaja yang licik. Liciknya kenapa? Pura-pura baca Alkitab dari HP, tapi mereka SMS-an, WA. Saya nggak nyindir, Tuhan lain menolong saudara. Maka saya bilang kalau ibadah jangan pakai dari HP. Kalau masih kurang itu Alkitab, saya berdoa lagi Tuhan kirim ribuan Alkitab nanti buat setiap jemaat besar kecil bisa pegang. Kalau bawa Alkitab ini, semua lihat saya ke depan. Nah, semua dengerin. Berarti saudara dengerin apa
apa yang Tuhan bilang. Coba kalau HP-mu yang kau baca, memang betul di situ ada ayat Alkitab. Saya nggak anti, tapi remaja saya banyak licik, saya bilang tadi. Saya capek-capek ngomong gitu ya, ngajarin mereka gitu. Mereka tautannya WA-WA-an. Saya sedih, apalagi Tuhan. Nah, saya mau kita semua itu datang dengan Tuhan sungguh-sungguh. Ini waktu orang kusta ini datang berlutut, artinya dia sungguh-sungguh datang ke Tuhan. Maka dia dapat mujizat dari Tuhan menjadi tahir. Yuk datang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau kita diberkati HP, terima kasih Tuhan, tapi itu tidak kita bawa, kita main dalam ibadah. Ini ibadah di rumah, saya nggak nyinggung. Mau diberkati pasti kita taat. Protokol kita nih Alkitab. Waktu baca Alkitab kalau bisa di silent. Waktu baca Alkitab bunyi ting-ting gak usah dilihat. Waktu berdoa geter gitu, gak usah dibuka dulu. Kita gak lama kok, ibadah gak lama. Kalau saudara taat dengan Tuhan, berkat Tuhan pasti turun. Ya, saya kepingin banget jemaat kalau berdoa sendiri di rumah baca Alkitab kusuk. Bukan kusuk tuh ya, sungguh-sungguh gitu. Kalau bisa dalam kamar, sungguh-sungguh datang ke Tuhan. Rendah hati datang ke Tuhan kayak orang kusta ini. Kenapa ini masih dimuat dalam Alkitab? Supaya orang hidup sungguh-sungguh rendah hati di hadapan Tuhan. Karena kuasa yang saya tadi bilang tidak pernah berubah. Orang Kristen banyak gak sakit kusta dalam secara fisik, tapi hatinya sakit kusta. Iya. Loh, kalau kayak tadi, itu kusta saya bilang. Lagi ibadah, di tempat ibadah, dalam rumah ibadah, WA-WA-an ya. Pikirannya gak di firman tuh. Jangankan seminggu, pulang aja sampai depan. Tadi Ibu Maria khotbah apa? Iya ya, saya lupa ya ayatnya di mana. Mau nanya malu ya. Lupa saya katanya. Maklum udah tua, alasannya seperti itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, yuk kita berlutut dengan hati yang rendah di hadapan Tuhan. Artinya kita serahkan benar-benar hati kita, fokus kepada Tuhan kalau kita mau lihat Tuhan. Kalau kita nggak datang dengan sungguh-sungguh, kita nggak akan lihat Tuhan. Saya percaya hari ini jemaat GSI baik di rumah, ibadah online, baik di gereja, bertobat sungguh-sungguh, berlutut di hadapan Tuhan dengan hati yang rendah. Setuju nggak setuju saya harus sampaikan ini. Saya nggak mau jemaat gak diberkati oleh Tuhan. Saya rindu semua jemaat disembuhkan, ditahirkan seperti orang kusta yang kita baca pagi hari ini. Jiwamu harus kuat di hadapan Tuhan. Kenapa tadi saya ngambil contoh juga Ibu Teresa? Ibu Teresa itu sudah cuci korengnya orang. Luka-luka orang dia cuci, orang itu masih menyakiti Ibu Teresa, masih mencuri miliknya Ibu Teresa. Apa yang Ibu Teresa bilang? Saya ngampuni dia karena dia nggak tahu apa yang dia perbuat. Yuk kita datang dengan Tuhan sungguh-sungguh. Dan hari ini saya percaya Ibu Teresa itu ada bersama dengan Tuhan. Karena setiap kali dia mencuci luka-luka dari orang kusta ini, dia terus bercerita tentang Yesus. Dunia menyaksikan begini. Waktu Ibu Teresa itu HP saya lupa mati. Kalau itu benar saya lupa. Ya boleh tolong biar gak ganggu. Ya, nah waktu Ibu Teresa itu, tolong di silent aja, kalau nggak dimati dulu nggak apa-apa. Waktu dia mencuci koreng-koreng orang, enak nggak?
Tapi karena Yesus, karena jiwanya kuat, ia sanggup melakukan itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, pada saat dia mencuci penyakit orang kusta itu, hari itu dia gak melihat perubahan. Tapi ketika dia dipanggil Tuhan pulang, ketika dia meninggal gak lagi di dunia ini, Injil yang diberitakan itu menjadi hidup. Dan di Kalkuta bisa berdiri gereja dan dengan jiwa yang begitu banyak. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan mau memberkati kita. Yuk kita datang dengan sungguh-sungguh seperti orang kusta ini di hadapan Tuhan. Saya tetap yakin sekalipun keliling kita bergoncang, anak Tuhan akan dipelihara Tuhan baik-baik kok. Ekonomi boleh bergoncang, gak ada di antara kita yang gak makan. Karena Tuhan kita Tuhan yang hidup, maka jiwamu perlu kekuatan dari Tuhan. Waktu orang kusta ini datang berlutut di hadapan Tuhan, Tuhan melihat keadaan orang ini, maka ayat 41 berkata, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah, memegang orang itu dan berkata kepadanya, aku mau engkau menjadi tahir. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, Tuhan mau engkau menjadi baik. Tuhan mau kita menjadi tahir. Tuhan mau kita menjadi sembuh dengan sempurna. Tuhan mau memperbaiki apa yang ada dalam lingkungan kita dalam segala hal. Tuhan gak mau lihat anak-anak Tuhan menderita. Kalau saya bilang, ya kalau kesusahan mungkin ada, tapi kita gak sampai hancur-hancur. Saya yakin itu. Di firman yang datang kepada kita, hati Tuhan tergerak. Selama saya hidup, saya melihat orang yang sungguh-sungguh, yang suka datang dengan Tuhan sungguh-sungguh. Hati Tuhan melekat dulu ke orang itu. Di hati Tuhan melekat kepada orang kusta ini. Saya rindu pagi ini hati Tuhan melekat dalam hidup kita sekalian. Rahasianya, sungguh-sungguhlah datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Kerjakan ini supaya hidupmu menjadi kuat, jiwamu menjadi kuat. Jadi kalau mulai hatinya gelisah, gak enak, itu jiwamu mulai rapuh. Baca firman, mulai berdoa, ya jiwamu akan menjadi kuat. Kalau ada sakit, itu biasa. Kenapa? Saya katakan, kalau saya sakit, Tuhan itu adil. Kenapa? Gak mungkin di dunia ini ada orang sakit, saya gak kena sakit. Tapi Tuhan akan melumpuhkan. Nah itu yang luar biasa, ya kan? Kita ini susah bekerja berjuang. Tapi ingat, hati Tuhan itu ada sama kita. Kalau hati Tuhan ada sama kita, perjuanganmu pasti berhasil. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersekutu lebih jauh lagi dengan Tuhan melalui roti dan anggur yang sudah disiapkan bagi kita pagi hari ini. Kita akan satu pujian kornya dulu untuk masuk di dalam doa bagiku dia pikul salib. Bagiku dia pikul salib, bagiku dia tanggung siksa. Dari awal aja.
di dalam hidup kamilah hati Tuhan. Tuhan mengasihi kami lebih dari semuanya. Karena itu Engkau ke Golgota, dan darah-Mu yang mengalir dari Golgota akan menguatkan kami, menyembuhkan kami, menolong kami sekalian. Kuasa itu tidak akan pernah berubah. Berkati jemaat dengan kuasa yang tidak pernah berubah. Peristiwa ini berlalu ribuan tahun, tapi kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami sampai hari ini. Sebentar kami akan makan perjamuan ini Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati perjamuan ini. Perjamuan ini menguatkan kami, mengingatkan kami bahwa Kristus telah mati bagi kami. Tubuh-Mu Kau terhancur karena kami, dan darah-Mu mengalir karena kami. Berkati roti dan anggur yang akan kami makan. Kuduskan semua kami sehingga kami layak menerima yang harus kami terima. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebentar jemaat boleh maju ke depan. Silakan ambil. Ada jaraknya. Karena Alkitab berkata, kalau roti dan anggur ini kita makan dan tidak dengan sungguh-sungguh karena anak-anak belum mengerti, ya, itu mendatangkan hal yang gak baik, ya. Jadi tunggu mereka mengerti dulu, nanti baru makan. Sekarang jangan, ya. Papa Mama tetap tegas. Jangan kasih anak-anak kecil karena ini bukan makanan biasa, ya adik-adik, ya. Ada waktunya kalian bisa makan. Baik, kita angkat tangan kita berdoa. Kami percaya roti dan anggur ini sudah dikuduskan Tuhan. Ini lambang dari kematian-Mu. Roti adalah tubuh-Mu yang dicabik-cabikan, dan anggur ini adalah tumpahan darah-Mu dari bukit Golgota untuk menguduskan dan menghapus segala dosa kami. Kami mengucap syukur kami ada, dan kami akan makan mewakili keluarga kami, mewakili anak-anak kami yang masih kecil yang belum mengerti. Karena itu Tuhan, kami akan dengar firman Allah, lalu kami akan makan ini karena ini adalah ajaran yang kudus dan sakral di dalam nama Yesus. Dengarkan, saya membacakan firman Allah. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Kata Yesus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan kematian Yesus. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Angkat anggurmu
Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi keselamatanmu. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Saudari Neti berdoa untuk kita sudah makan perjamuan ini, mengucap syukur kepada Tuhan. Mengingat segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Ribuan tahun yang lalu Engkau datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia untuk menebus kami dari Amin hukuman Yesus. dosa. Terima kasih Tuhan. Engkau memberi diri-Mu dan darah-Mu tertumpah di atas kayu salib, supaya kami menerima hidup yang kekal dan kami tidak menjadi budak dosa lagi. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan untuk penebusan yang Kau beri bagi kami. Terima kasih untuk darah-Mu yang telah Kau tumpahkan bagi kami. Terima kasih Terima kasih Yesus. Tuhan untuk tubuh-Mu yang telah hancur bagi kami Tuhan. Dan biarlah itu dari hari ke hari terus mengingatkan Terima kami akan kasih, cinta Yesus. Tuhan, sehingga hidup kami semakin serupa dengan Kristus. Amin. Dalam setiap hal yang kami kerjakan, kami nyatakan Kristus dalam hidup kami. Amin Yesus. Sehingga kemuliaan Tuhan menjadi nyata bagi kami. Biarlah kami menjadi sinar yang menerangi dunia di tengah-tengah kegelapan ini Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan, ubahkan kami Tuhan. Bahkan segala karakter buruk yang ada dalam diri kami Tuhan, kami datang memohon di hadapan Amin, Tuhan. Yesus. Perbaharui kami Tuhan, sehingga kami menjadi kemuliaan bagi Amin Kristus. Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat seluruh jemaat yang hadir di pagi hari ini Tuhan, Berkati maupun yang Tuhan. ibadah secara online Tuhan. Berkati Berkati Tuhan. mereka Tuhan, kuduskan Dan dan kekuatan sucikan Tuhan. mereka. Berikan mereka kekuatan Haleluya, Tuhan di Yesus. tengah-tengah segala pergumulan yang mereka hadapi. Amin Tuhan. Dan apapun yang menjadi penyakit mereka saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan, Dalam nama Yesus, mereka Tuhan mereka sembuhkan. kesembuhan. Oleh belum Terima kasih, Tuhan, Yesus. mereka disembuhkan dan mereka mendapat kekuatan baru yang daripada Tuhan. Terima kasih Terima Tuhan, kasih, terima Yesus. kasih. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk Ibu Gembala yang boleh melayani kami di Haleluya, hari ini. Yesus. Kekuatan baru menyertai hamba-Mu. Memberkati dia dalam segala pelayanannya Tuhan. Dan Engkau tahu Terima Tuhan segala kasih, penyakit Yesus. yang dialami saat ini Tuhan. Jamah bagian kaki yang sakit Tuhan, sembuhkan Dalam di nama nama Yesus, Tuhan Tuhan Yesus. tolong. Keluarganya, anak-anak dan cucu menantu Tuhan, berkati semuanya Tuhan, segala pekerjaan Tuhan berkati. Amin Yesus. Terima kasih Bapak, ini kami serahkan di hadapan Tuhan. Segala syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, kita akan memberikan persembahan. Yang duduk di depan aja, Bro David, tolong singkirkan ini ya. Ya, di depan ada persembahan perpuluhan, persembahan juga tanpa kolektor. Silakan kita angkat pujian. Terima kasih.
Terima kasih untuk persembahan kantong kolektor ini dalam nama Yesus. Tuhan memberkati persembahan ini menjadi berguna bagi pelayanan di tempat ini, dan berkati perpuluhan yang masuk dalam rumah Tuhan. 90% yang menjadi milik anak-anak Tuhan. Jadikan itu kecukupan, bahkan kelimpahan mereka dapat menabung untuk masa-masa yang akan datang. Janjimu tak pernah berubah, karena janjimu akan mengikuti perjalanan hidup kami dan memberikan jiwa kami menjadi tenang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Ada yang ulang tahun. Kita percaya kita sudah makan perjamuan. Kekuatan Tuhan turun bagi kita sekalian. Mari kita sama-sama buka hati kita, buka tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menurunkan berkat bagi hidupmu. Diberkati kehidupanmu. Terimalah kesehatan yang turun dari Tuhan. Diberkati pekerjaanmu. Diberkati rumah tanggamu. Diberkati usahamu. Diberkati di mana engkau bekerja, di kantor-kantor. Kemanapun engkau pergi keluar masukmu, Tuhan memberkati engkau. Terimalah seluruh berkat ini yang akan turun bagi hidupmu, dan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha.